beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas naik unta. Ketika naik unta dia tiba-tiba datang orang mengejar dari belakang. Apa kata orang? Abdullah bin Abbas, adik kau meninggal. Turun dia dari untanya, langsung dia sholat. Karena wuduknya tak putus. Allahu Akbar. Sholat sunat. Sholat sunat apa namanya itu? Sholat sunat ketika menerima musibah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang pertama puasa. Yang kedua isi dengan sholat sun. Yang ketiga membaca. Quran ini sudah diperiksa karena banyak kesalahan, kekeliruan, pemalsuan tulisan titik. Ini yang sudah diperiksa lembaga Lajnah Tashih Kementerian Agama. Jangan beli Quran yang belum ditashih. Senarai ahli Lajnah Tashih Quran Kementerian Dalam Negeri sesi 2015-2016. Ini Quran bukan Indonesia punya ini. Hah? Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Malaysia punya. Malaysia Indonesia sama. Beli Quran. Quran ini bagus. Tapi kalau Quran ini kita baca, kalau kita tak ingat mana idgham, mana gunnah, mana qalqalah, mana iqlab, mana ikhfa. Beli Quran berwarna. Bagus. Beli Quran yang ada tajwidnya, yang potong-potong. Ya ayyuha, hai orang-orang alladzina yang amanu beriman, kutiba diwajibkan, alaikum bagi kamu, siyam puasa, kama sebagaimana. Oh, kama itu artinya sebagaimana. Selama ini kama kemana? Bagus. Di bawah ada asbabun nuzul. Apa sebab turunnya ayat ini? Ada Qur'annya, ada tajwidnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Berapa harganya? 200.000. Ujung-ujungnya Ustaz ini jual Quran juga nih. Enggak, saya bukan agen. Quran yang menjadi pedoman kita harganya 200.000. Sepatu yang untuk alas kaki menjaga dari tai ayam 1 juta harganya. Dalam kotak kayu jati tak pernah dibuka. Bukan begitu cara memuliakan Al-Quran. Baca Quran. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ini keliling Masjid Nurul Jadid ini Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka dijadikan Allah jalan keluar terhadap masalah hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Wa siapa yang beramal saleh wa huwa mu'minun dan dia beriman, fala yakhafu zulma wala hatma, maka dia tidak pernah takut akan perbuatan zalim, aniaya, perbuatan buruk. Pas mau keluar dari pintu, wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, tapi itu berat, illa 'alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang menolak berzikir mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dongka,
maka hidupnya akan sempit dan sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Inna salata kanan 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditetapkan bagi orang beriman. Waktunya tidak boleh digeser. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan digeser. Alhamdulillah Ustaz, suami saya sejak ikut pengajian Ustaz ini rajin sholat. Tapi saya tengok sholat duhanya itu berkunut Pak Ustaz. Itu bukan duha berkunut, subuh kesiangan. Sudah ditetapkan Allah, tak bisa digeser ini waktunya. Sedangkan jam penerbangan pesawat aja tak bisa kita geser. Apalagi ibadah sholat, ini Allah yang punya. Maka ini bulan Rajab ini memperbanyak sholat sunnah. Nabi punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Abangnya Hasan, adiknya Husain. Husain ini punya anak namanya Ali. Kalau gitu ada dua Ali. Ayah Husain Ali, anak Husain Ali. Ali atuknya, Ali cucunya. Ali anak Husain dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan, Abidin ahli ibadah. Kenapa dia dipanggil perhiasan ahli ibadah? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi disebutkan, dia disebut Zainal Abidin, perhiasan ahli ibadah, karena sehari sujud 1000 kali. Bacalah kitab Syiar A'lam Nubala, biografi orang-orang soleh, di antaranya Ali Zainal Abidin. Artinya apa? Memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunat kita belum ada apa-apanya. Cobalah kita hitung dari subuh tadi. Tahiyatul masjid, qabliyah subuh, ba'diyah, tak ada pula ba'diyah subuh. Sholat sunat isyraq, sholat sunat duha, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Berapalah itu cuma? Belum ada apa-apanya dibanding para ulama, orang-orang besar. Jadi jangan kita cara berpikirnya penting, wajib-wajibnya aja udah cukup lah. Emper-emperannya asal tak masuk neraka aja jadilah Pak. Jadi ini mindset. Udah lagi-lagi lah balik ke cara berpikir. Kau kenapa aku tengok tak pernah sholat sunat? Kau masih syukur aku sembahyang Pak Ustaz. Kawanku tak sembahyang lagi. Nah, jadi cara berpikir. Makanya pesan Islam itu tak begitu. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dilakukan Nabi ikut. Nabi itu macam mana? Yang menengok Nabi sembahyang di kamar Aisyah istilahnya. Kata Nabi, lima fa'alta hadza ya Rasulullah. Kenapa engkau sholat sunat banyak betul ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah. Yang akan datang pun sudah diampunkan Allah. Kenapa kau masih banyak sholat sunat? Sampai bengkak kakimu. Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nabi aja yang dijamin masuk surga, sholat sunatnya sampai bengkak kakinya. Kita, Ustaz pernah bengkak kaki? Oh selalu saya bengkak kaki. Terbang ke Makassar bengkak kaki. Turun ke Ambon bengkak kaki. Rupanya darah ini kalau terlalu lama kita duduk turun ke kaki bengkak dia sebab. Begitulah Nabi. Kenapa Nabi kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Ayatnya panjang. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Saya Pak Ustaz inginlah sholat 1 rakaat 1 juz. Tapi saya tak hafal Quran. Beli Quran besar. Namanya Quran tahajud 2 kali ini. Ada, saya punya. Quran tahajud. Beli mejanya stand. Letakkan gitu. Boleh kita sholat sunat menengok. Boleh. Dalilnya Zakwan, sholat melihat mushaf.
Kalau mata nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Kalau saya tengok Quran digital di handphone Pak Ustaz, boleh. Quran digital. Tapi kontaknya matikan dulu. Khawatir masih hidup. Ya sebentar. Batal salat. Begitulah bagaimana supaya salat kita ini berkualitas. Inilah bulan Rajab, inilah kesempatan kita. Kapan lagi kita mau beramal? Kalau ditunggu besok nanti, ingat, malaikat maut datang tak pernah ngasih tahu. Sampai akhirnya kita mati tak sempat beramal. Amal bulan Rajab, puasa sudah, sholat sudah, baca Quran sudah. Saya Pak Ustaz membaca Quran ini tak bisa. Asal ditengok Quran itu bertambah titik batu 3 Pak Ustaz. Tegak lama tak sanggup, sakit kaki. Duduk baca Quran mata. Duduk pejamkan mata. Apa amal yang keempat? Zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir. Kalimatani 2 kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Astagfirullahaladzim. Nabi beristighfar 1 hari, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kata Nabi mi'ata marrah, 100 kali sehari. Kumur-kumur. Pelan kenapa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah imam kita suaranya jelas dan dari awal sampai akhir tadi. Astagfirullahaladzim alladzi. Anak ada beberapa tak jelas. Astagfirullahaladzim. Bi'alih. Bi'alih. Ini kan makmum ini kan tak semuanya adil. Ada yang baru masuk Islam mu'alaf, balik dia ke rumah, ditanya sama mertuanya, apa kata imam itu tadi? Allahumma alif. Ada anak kecil itu kan tadi ramai. Saya masuk tadi, anak kecil seramai-ramainya. Saya salami semua itu. Semua anak-anak kecil yang bersalaman tadi, semua saya salami. Kenapa Ustaz salami? Mereka itulah yang akan meramaikan masjid ini 20 tahun ke depan. Yang tua-tua ini tak lama lagi. Anak-anak kecil itulah. Kalau di masjid masih banyak anak kecil menyambut. Cuman pas sudah saya masuk hilang, saya tengok. Ada tuh masih tengok. Anak-anak kecil masih ramai. Selama masjid masih ada anak kecil, maka insya Allah masjid Nurul Jadid ini sampai hari kiamat masih tetap diisi. Biasakan anak ke masjid. Masjid di kampung saya, situ imam, di belakang itu pintunya 4. 2 ini, 2 sini. Pintu kanan sama pintu kiri ini kalau ditutup pintunya begini, kalau dibuka gini ha, di tengah ini kosong. Di situ lah tempat saya dulu sembunyi. Asal menyatu pintu kanan kiri itu, situ saya mengintip orang. Sampai hari ini kalau saya balik ke kampung mak saya, duduk saya di situ, mengenang masa kecil. Ada
kubah di atas, kubah itu lantai. Di situlah saya duduk, mengintip orang nengok sholat kubah. Bagaimana kenangan masa kecil kita masjid? Jam 6 sore berlomba ingin cepat di masjid, mau masuk ke kayu besar yang dikasih tabuh. Batang kayu besar, dikasih kulit kambing, kulit lembu. Berlomba dalam. Saya duluan situ. Datang kawan-kawan, aku udah duluan. Masa kecil anak-anak kita mesti di masjid. Itu menjadi kenangan yang luar biasa. Anak-anak tak bisa main suruh. Ke masjid. Ayah tak ke masjid. Ayah udah dewasa. Tak bisa. Kita yang mesti tangannya kita bawa ke masjid. Anak-anak kenal sama ustadz, menyambut ustadz, berteriak, berlomba-lomba, bersalaman. Saya yakin dan percaya pasti ayah emaknya memang mengenalkan dia. Kalau tidak, mana dia kenal ustadz? Jadi kebahagiaan saya malam ini adalah diperkenalkan dengan anak bapak ibu yang insya Allah anak-anak yang soleh dan soleh. Dibuatkan mereka parabola supaya anak-anak ke masjid. Dibuatkan TV supaya anak ke masjid. Dibuatkan mereka internet supaya anak tidak ke masjid. Dibuatkan wifi 24 jam supaya anak lupa ke masjid. Anak tetap ke masjid. Gagal orang kafir merusak anak-anak kita. Inilah hebatnya orang tua. Nah, maka yang sudah ke masjid ini kita jaga, kita kuatkan imannya dengan zikir. Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling disukai Allah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun bidzikrillah. Lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Afdalul zikri seafdal zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Segenggam 20, segenggam 20, 40, segenggam 20, segenggam 20, 80, segenggam lagi 100. Kalau tak punya tasbih, kadang waktu pergi ke umroh, beli tasbih 100, semua untuk orang. Tinggal 1 ke mobil pula. Mobil masuk surga, yang punya masuk neraka. Mulailah cabut berzikir, dipakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring, tegak duduk berbaring berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Istighfar zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir, solawat zikir, semua zikir. Baca Quran zikir, mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus sadar. Maka zikir itu yang bagus bersuara supaya telinga mendengar. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau tak dengar, kalau saya jadi imam, zikir saya kuatkan. Kenapa Ustaz kuatkan? Sunnah. Abdullah bin Abbas mendengar Nabi bertakbir. Dia di luar masjid, ditanya orang, dari mana kau tahu mereka sudah selesai? Ku dengar suara takbir kuat. Allahu akbar, Allahu akbar. Padahal belum ada mikrofon waktu itu. Begitulah mereka berzikir. Puasa berat, sholat tak sanggup tegak lama, baca Quran pun tak sanggup, zikir pun tak sanggup, pergi ke jembatan Leton. Habis itulah. Maksudnya Pak Ustaz, tulak kan lagi itu apa lagi amal kita kalau tidak zikir. Afdalul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Amal yang kelima, sedekah. Sedekah. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak bisa bagi semua, jangan tinggalkan semua. 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Tolong cari.
Tadi pagi saya dibawa Ustadz Al-Naf. Ini jalan yang dari jalan Sudirman ke arah rumah gubernur itu jalan apa? Imam Bonjol. Di Pone, yang Polda. Di Gajah Mada. Yang patung Zapin. Terus kan rumah gubernur kan. Pagar tepi itu, pagar tepi itu, terus jalan, ada kantor PMI, jalan kakilah ke belakang kantor PMI. Saya dibawa Ustadz Al-Naf tadi, banyak rumah-rumah kayu. Ini rumah sendiri Bu, Pak, enggak, kami ngontrak Pak Ustadz. Berapa sebulan? 300.000. Itulah kami bagi tadi beras, kami bagi beras, tapi tak ada caleg. Ada, kami bagi. Bukan jauh. Jadi kalau ada orang Pekanbaru berpikir kemana lah kami mesti mengantar bantuan ini. Itulah. Terus saya tunjukkan rutenya dah. Samping pagar tuh betul belakang kantor PMI. Tengok. Pergilah besok pagi. Bawa anak, bawa istri. Istri yang mau ke mall aja kerjanya bawa ke situ. Anak yang asik mau minta belikan itu bawa ke situ. Tunjukkan. Kasihkan dia beras. Berikan. Tak jauh kita mau mencari orang susah di tempat kita, berbagi. La yabitu sab'anan. Orang beriman tidak diakui imannya kalau dia tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga sebelah rumah kelaparan. Iman itu bukan cuma diukur dengan sholat, bukan cuma diukur zikir, puasa sunat, baca Quran, tapi juga kepedulian. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun. Salat nomor 3. Yang nomor 1 anak yatim, nomor 2 fakir miskin, salat nomor 3. Tapi jangan gara-gara ini nanti kalau ditanya, abang udah salat nomor 3. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah kaji kita malam ini. Kalau ada yang bertanya, apa judul ceramah Ustaz Somad tadi malam? Entah karena tak ada dikasih panitia, tak jelas tak apa kata dia. Jelas, enggak tak jelas. 5. Pertama, puasa. Kedua, sholat. Ketiga, baca Quran. Keempat, zikir. Kelima, sedekah. Kita isikan pada amal bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang 1 jam. Tadi jam 9 kurang 5, sekarang jam 10 kurang 5. Ada. Saya akan jawab yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab akan saya masukkan ke video. Nanti ditonton di channel Ustadz, di channel Tabung Wakaf Umat channel. Semua hasilnya untuk pesantren Nurul Azhar di Palas. Apa makna doa minta panjang umur? Karena umur kita kan udah ditetapkan Allah. Iya juga ya. Umur udah ditetapkan 40. Untuk apa lagi minta 50? Udah ditetapkan. 2 jawaban. Kata Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra. Jawaban yang pertama, yamhullahu ma yasha. Allah kuasa menghapus takdir. Wa yuthbit. Allah kuasa juga menetapkan takdir. Wa indahu ummul kitab. Karena lauhil mahfuz punya dia. Ya terserah dia. Ditetapkan di situ 40. Berdoa kita 80. Kata Allah, selalu kau minta ku hapuslah 40 ini. Itu kuasa Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Ada Pak Haji, umurnya 85, sehat. Saya tanya, apa doa Pak Haji panjang umur? Saya doa gini Pak Ustaz, ya Allah, matikanlah aku kalau masjid ini selesai. Terus tak selesai-selesaikan. Tak mati-mati. Jadi dia kalau bangun masjid, ada mau selesai masjid ini, buatnya masjid baru. Sudah selesai masjid ini, buat setiap berdoa, ya Allah matikan aku kalau masjid ini selesai. Masih hidup orang.
Jadi saya keliling tuh macam-macam saya jumpa makhluk Allah unik-unik. Mau saya tulis nanti buku tuh, makhluk-makhluk unik. Itu makna yang pertama, bahwa Allah Maha Kuasa menghapus dan menetapkan takdir karena Lauhil Mahfuz punya Allah. Makna yang kedua, umur tak berubah, yang berubah itu isinya. Macam mana Pak Ustadz umur tak berubah, yang berubah isinya? Bapak 40, saya 40. Sama, tapi isinya beda. Tak paham juga Pak Ustadz. Ginilah, ini misalnya ada botol. Botolnya sama-sama 600 ml. Tak bisa ditambah. Botolnya memang udah 600, tapi harganya bisa beda. Kenapa? Kalau diisi air putih 5.000. Tapi kalau diisi madu sialang asli 500.000. Kalau diisi air zam-zam 50 juta, ongkos ke Makkah. Jadi ketika kita minta panjang umur, yang diminta itu adalah isinya. Dua jawaban. Jelas? Nah tahu ada nanti pas orang minta, ya Allah panjangkanlah umur saudara kami. Kalau kamu tidak minta, kan sudah ditetapkan Allah. Iya juga ya. Udah dijawab Ustaz Somad tuh kemarin, ada dua jawabannya. Aku pun tak ingat apa gitu dia. Abi, saya mau nanya, jika pemimpin yang mau kita pilih dan sifat karakter semua pemimpin itu buruk, mana yang kita pilih Pak Ustadz? Kaedah saya begini, karena orang yang tak paham dia begini, Ustadz kenapa mencela-menceli? Saya bukan mencela-menceli, saya istiqomah dalam kaedah, bukan istiqomah pada orang, pada kaedah. Kaedah saya begini, memilih mudarat teringan. Itu kaedah saya. Masuk ke dalam hutan, sampai di hutan tak ada. Kalau tak makan babi mati. Apa mudarat teringannya? Tak boleh pilih mati, karena mati berat. Di bawah mati, makan babi. Dia banyak. Nah? Jadi kalau ada orang mengatakan, kita ini yang mau kita pilih ini bukan malaikat. Bukan mau memilih malaikat, tapi memilih mudarat teringan. Saya sudah dengar, saya sudah tengok, saya kenal, saya putuskan. Saya bukan orang partai, saya bukan jurkam, saya tak tertulis. Tapi saya berhak untuk keberpihakan. Masalah orang tak suka sama saya, tak saya pikirkan. Kalau saya pikirkanlah orang suka tak suka, dah lama saya mati. Yang penting saya buat saja. 5 yang mau kita pilih ini, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden Wakil Presiden. Pikirkanlah baik-baik. Apalagi nanti berpikir kita tuh mulai tak baik, karena mulai banyak serangan fajar. Dulu kan digambarkan setan tuh bawa kipas, nanti bawa amplop. Kalau saya prinsipnya, kemarin orang mengadu, ini Pak Ustadz makan baru udah disiram satu orang 500.000, ambil duitnya, jangan pilih orangnya, saya bilang. Oh setuju. Apa maksudnya? Bahwa 5 menit itu menentukan 5 tahun bangsa ke depan. Kita tidak memilih malaikat, kita hanya memilih mudarat teringan. Kita bukan memilih pemimpin terbaik seperti Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, bukan. Tapi mencegah supaya orang zalim, mencegah dari orang zalim. Begitu pemahamannya, supaya kita betul dalam berpikir. Ustadz, sebelumnya saya tidak pakai sorban. Sebelumnya saya tak pakai sorban waktu sholat. Tapi semenjak memakai sorban dan tasbih, kenapa manhaj? Tapi semenjak saya pakai sorban dan tasbih,
kenapa orang Salafi mulai renggang komunikasi dengan saya. Bahkan mereka tertawa dan menggeleng-geleng ketika melihat saya. Apakah penampilan saya salah? Tentang masalah pakai sorban, Nabi SAW masuk ke kota Makkah wa alaihi imamatun sauda. Nabi pakai sorban. Hadisnya sahih. Nabi itu pakai sorban. Jadi siapa yang mengejek sorban berarti mengejek sunnah Nabi. Ustaz, kenapa tak pakai sorban? Ange. Tapi saya tak mengejek orang pakai sorban. Saya di Makkah dipakaikan sorban oleh Said Ahmad. Aku dipakaikan oleh ayahku, ayahku dipakaikan oleh datukku, datukku dipakaikan oleh datukku. Aku pakaikan kepada engkau Abdul Somad. Saya pakai di rumah sekali-sekali. Ada sorbannya saya simpan. Tapi untuk pakai sorban saya ini orangnya tak tahan, makanya saya pakai baju selapis-lapis. Kalau disuruh pakai baju 2 lapis berjubah tak tahan saya. Tapi pakai sorban itu sunnah. Jadi kalau ada orang ngejek antum berarti dia mengejek sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini tentang masalah sorban. Sorban yang diikatkan kepala. Tentang masalah tasbih. Nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Nama penulisnya Imam Az-Zahabi. Di situ disebutkan Abu Hurairah mengikat 1000 simpul tali. Sebelum tidur malam disingkat, ini simpulnya 1000 simpul tali. 1000 simpul tali itu dipetiknya sebelum tidur. Subhanallah. Apa namanya 1000 simpul tali itu? Itulah tasbih. Jadi kalau ada orang mengatakan tak ada tasbih, sahabat Nabi pakai tasbih. 1000 simpul tali. 1000 simpul tali. Iya Pak Ustaz, tapi kan tidak seperti sekarang kayu dan batu dilobangi. Belum ada alatnya lagi waktu itu. Alat melobangi kayu batu itu kan baru sekarang pakai mesin. Dulu tak ada. Jadi bagaimana cara mereka menghitung? Disimpul. Ya cukup dengan tangan. Dengan tangan tuh 33 Wak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Yang bisa pakai ini 33. Kalau 1000, ya berapa tadi ya? Itu maka pakai tasbih. Tasbih di Makkah orang jual tasbih. 1 putaran 100, ada yang panjang itu 1000. Jadi kalau tasbih itu adanya sekarang, tasbih itu buatan orang Cina, tasbih itu buatan orang Hindu Buddha. Bacalah kitab sahabat Nabi pakai tasbih, namanya Abu Hurairah. Sebelum tidur malam bertasbih 1000 tasbih, pakai tali yang diikat 1000 sim. Jelas? Kita dalil. Kalau kita diajak orang dalil. Saya kalau diajak orang saya tunjukkan dalilnya. Ini dalilnya, ini dalil. Ngejek juga dia lagi. Apa mau dia? Habis. Itulah kaji kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bekal kita di bulan Rajab. Nanti di bulan Sya'ban kita tambah bekal lagi. Puncaknya adalah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan, keberkahan, rezeki untuk bisa beramal soleh. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati dan diri.
waj'alna min ibadikas shalihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kedua orang tua kami yang sudah mendidik, membesarkan, mengajar kami, menyayangi kami sebagaimana ketika kami masih kecil, ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surgamu bersama hamba-hambamu yang soleh. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak cucu kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina, ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami akan memberikan door prize. Jadi jangan perlu diingat ada door prize dari Yayasan Tabung Rakapuma. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kita gimana cara keluarnya? Profesor Bisa keluar. Ustaz dan rombongan. Jangan dorong-dorong. Amin ya rabbal alamin. Jangan dorong-dorong. Sampai ada miring meja. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian pagi kita pada malam hari ini. Insyaallah nilai waktu dan kesempatan kami selaku pengacara terima kasih kepada Ustaz dan rombongan, dan juga terima kasih kepada Ustaz sedang jangan di depan Ustaz. Jangan langsung di depan Ustaz. Bapak Ibu yang masih hadir, kami sebutkan Stop situ. Dek.